Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul Kalashnikov yang rilis pada tahun 2020. Diangkat dari kisah nyata, film ini menceritakan perjuangan seorang sersan Kalashnikov yang berhasil menciptakan senjata paling populer di dunia, yaitu AK-47. Seperti apa alur ceritanya? Sebelum saya lanjut, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur film lainnya dari channel ini. Di awal film, diperlihatkan sebuah perkampungan kecil di Uni Soviet, di mana Kalashnikov kecil saat itu sedang membuat senjata mainan. Kemudian, ia dipanggil oleh temannya untuk diajak bermain. Kalashnikov terlahir dari keluarga petani dan minim pendidikan. Di tahun 1941, saat itu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Kalashnikov sudah menjadi seorang tentara Uni Soviet. Ia terlihat mengendarai sebuah tank melawan musuh Nazi Jerman. Namun, tentara Uni Soviet kewalahan melawan tentara Nazi karena peralatan mereka masih kalah canggih dibandingkan Jerman. Di pertempuran tersebut, Kalashnikov mengalami luka di bahunya. Setelah pertempuran, Kalashnikov dan beberapa tentara lainnya yang terluka, dengan menggunakan mobil box mereka sedang menuju ke rumah sakit. Namun, tiba-tiba mobil yang membawa mereka terjebak lumpur. Meski telah didorong, mobil tersebut tidak bisa berjalan. Dari kejauhan, Kalashnikov melihat ada rumah warga. Ia pun mengusulkan kepada atasannya untuk mendatangi rumah tersebut agar dipinjamkan kuda untuk menarik mobil. Lalu mereka pun berjalan, namun ternyata di dalam rumah tersebut ada tentara Jerman. Baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Namun karena senjata macet, sang atasan pun terkena tembakan. Saat di atas kereta kuda, Kalashnikov yang penasaran mencoba membongkar senjata macet tersebut. Dan ternyata penyebabnya karena masuk air dan peluru jadi membeku. Setelah mobil ditarik oleh kuda, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. 1 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1942, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Kalashnikov tidak bisa kembali ikut berperang karena luka bahu yang dialaminya cukup serius. Di masa cutinya sebagai seorang prajurit, ia pun berniat untuk pulang ke kampungnya dengan menggunakan kereta api. Di dalam kereta api, ia berbincang-bincang dengan prajurit lainnya yang terluka. Ia menceritakan saat ini ingin membuat senjata otomatis. Mendengar yang dikatakan Kalashnikov, prajurit tersebut pun menyemangati Kalashnikov bahwasanya negara kita sangat membutuhkan seorang penemu seperti Kalashnikov. Saat tiba di stasiun Matai, tiba-tiba saja sersan Kalashnikov langsung turun dari kereta api. Ia ingin menuju ke sebuah pabrik perakitan kereta api untuk merakit senjata. Karena sebelumnya juga ia pernah bekerja di situ. Padahal ia awalnya ingin pulang ke kampung halamannya. Sampai di sana, ia menjumpai kepala pabrik bernama Pavel. Kemudian ia menceritakan kalau persenjataan tentara Nazi lebih canggih dibandingkan dengan Uni Soviet. Dan ia meminta izin kepada Pavel untuk merakit senjata otomatis di pabriknya. Dan keinginan Kalashnikov ditolak mentah-mentah oleh Pavel. Hampir putus asa, ia kembali ke stasiun. Nah, di sini ia mendengar ada letnan kolonel yang bernama Basarov akan datang. Lalu, Kalashnikov pun menjumpai Basarov dan mengutarakan keinginannya untuk mengembangkan senjata api otomatis. Bak gayung bersambut, Basarov pun menyetujui keinginan Kalashnikov untuk mengembangkan senjata di pabrik Pavel. Meski keberatan, akhirnya Pavel menyetujuinya dan Kalashnikov pun mulai mengerjakan senjata impiannya siang dan malam seorang diri tanpa kenal lelah. Namun, ia mengalami kesulitan karena tidak bisa mengerjakan seorang diri karena lengannya masih terluka.
Untungnya, kemudian Kalashnikov dibantu pekerja lain untuk membuat senjata tersebut. Singkat cerita, senjata tersebut selesai dan mereka pun melakukan uji coba dan hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya, Kalashnikov dengan senjata buatannya pergi ke Alma-Ata, Kazakhstan untuk menjumpai Letkol Basarov. Sampai di sana, ia diberitahukan kalau Letkol sedang di medan pertempuran. Ia pun mengutarakan niatnya bertemu Basarov untuk menunjukkan senjata buatannya. Kemudian, Kalashnikov ditahan di sebuah ruangan karena dianggap berbahaya. Tetapi, senjatanya diambil untuk dites oleh seorang bernama Andrei Ivanovich. Dan hasilnya, senapan tersebut sangat bagus akurasinya dan itu membuat Andrei penasaran dengan si pembuatnya. Sementara, Kalashnikov dibuli sama penjaga ruangan. Setelah melakukan pengetesan senjata, Kalashnikov pun dibebaskan. Malam harinya, Andrei Ivanovich menjelaskan kepada Kalashnikov jika senjatanya ingin diproduksi secara massal, maka ia harus memenangkan kompetisi perancangan senjata nasional. Ia akan membantu mempertemukan Kalashnikov dengan Jenderal Kurbakin agar ia bisa mengetes senjata buatan Kalashnikov. Andrei menjelaskan kalau ia menyukai, Kalashnikov akan difasilitasi untuk mengikuti perlombaan perancangan senjata. Keesokan harinya, Kalashnikov pun bertemu dengan sang jenderal dan langsung saja Jenderal Kurbakin mengetes senjata buatan Kalashnikov. Dan hasilnya, Jenderal Kurbakin sangat terkesan dengan senjata buatan Kalashnikov. Dan ia pun akan dikirim ke kontes perancangan senjata. Dan tentu saja membuat Kalashnikov sangat bahagia. Pada tahun 1943, berangkatlah Kalashnikov ke Moskow untuk mengikuti ajang perlombaan. Sesampai di sana, ia bertemu dengan penemu lainnya yang bernama Sudaev. Kalashnikov kemudian diantar ke Golutkin Workshop untuk mempersiapkan perlombaan. Di sana, ia dibantu oleh seorang kapten untuk mempersiapkan rancangannya. Besok harinya, saat Kalashnikov lagi makan, ia didatangi seorang wanita bernama Ekaterina. Ekaterina akan membantu Kalashnikov dalam menggambar sketsa. Saat bekerja sama, Kalashnikov mulai menyukai Ekaterina. Saat mengantar pulang, Ekaterina mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan dan suaminya sudah tidak ada. Saat berjumpa dengan Sudaev, ia mengatakan kalau Kalashnikov kalah dalam perlombaan senjata. Namun, Sudaev memberi semangat kepada Kalashnikov. Saat kembali berjumpa dengan kapten, ia diberitahukan akan ada pengembangan senjata mesin baru di Kazakhstan. Dan ia berharap Kalashnikov bisa bekerja di sana dan memperbaharui desain senjatanya. Pada tahun 1944, Kalashnikov sudah berada di Alma-Ata, Kazakhstan. Kalashnikov terus bekerja keras untuk mendesain kembali senjata rancangannya. Pernah bekerja sama, hubungan Kalashnikov dengan Ekaterina semakin hari semakin dekat. Untuk kedua kalinya, Kalashnikov harus menelan pil pahit. Pada kontes kali ini, tidak ada satu orang pun yang memenangkan kontes. Kalashnikov terlihat sangat kecewa dengan hasil tersebut, padahal ia sudah bekerja keras untuk membuat senjata. Keesokan harinya, Kalashnikov, Ekaterina, dan ibunya sarapan pagi bersama. Kemudian, Kalashnikov mengatakan ia mencintai Ekaterina dan akan menjadikannya istri. Malam harinya, Kalashnikov merasa senjata buatannya sudah tidak diperlukan lagi karena perang telah usai. Namun, Kamerat Kolonel memberikan departemen sendiri untuk Kalashnikov untuk melanjutkan pekerjaannya membuat senjata. Mempunyai departemen sendiri, Kalashnikov mulai mengerjakan senjata otomatis model terbaru. Di tahun 1947, Kalashnikov mendapatkan rekan kerja baru bernama Zaitsev Alexander. Bersama Zaitsev, ia mulai mengerjakan proyek terbarunya. Dan akhirnya senjata pun selesai. Saat ingin mencobanya, Kalashnikov akhirnya harus mengalami kekecewaan lagi. Karena saat ingin mencobanya, ternyata senjata penemu lainnya bernama Dektiarev sedang diuji coba. Dan Kalashnikov meminta senjatanya dibawa pulang untuk diuji coba di luar. Agar tahu letak kekurangannya di mana, namun hal itu dilarang.
Akhirnya, Kalashnikov mengujinya sendiri di luar gedung. Karena hal tersebut, ia pun ditahan. Keesokan harinya, saat hari perlombaan, senjata pertama yang dites adalah model Bulkin. Dimasukkan ke dalam air, senjata ini masih berfungsi dengan baik. Namun, saat dites dimasukkan ke dalam pasir, senjatanya macet. Dan akhirnya, model senjata Kalashnikov pun diuji coba. Dimasukkan ke dalam air maupun ke dalam pasir, senjata ini masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya, Kalashnikov pulang dan menjumpai Ekaterina yang sudah menjadi istrinya. Ia mengatakan tesnya berhasil dan Ekaterina mengatakan kalau ia sedang hamil. Tentu saja membuat Kalashnikov sangat bahagia. Di tahun 1949, tepatnya di Kremlin Moskow, banyak petinggi militer yang mengucapkan selamat kepada Kalashnikov karena menjuarai perlombaan senjata. Selanjutnya, Kalashnikov dibawa oleh Marsekal Artileri Voronov. Di dalam mobil, Voronov mengatakan sudah saatnya Kalashnikov dipromosikan dari sersan menjadi perwira. Sampai di tempat upacara, Kalashnikov sudah ditunggu oleh banyak prajurit yang sudah berbaris dengan rapi. Dan terlihat semua prajurit Uni Soviet menggunakan senjata AK-47 buatannya. Dalam pidato singkatnya, Marsekal memperkenalkan perancang senjata muda berbakat dan pemenang Order of Stalin yaitu Sersan Mayor Kalashnikov kepada semua prajurit. Setelah itu, Marsekal mengatakan cuti Kalashnikov disetujui. Ia berharap Kalashnikov pulang ke kampung halamannya yang sudah lama ia tinggalkan dan memeluk Kalashnikov dengan bangga. Tepuk tangan meriah pun diberikan kepada Kalashnikov. Setelah itu, istrinya Ekaterina dan kedua putrinya pulang ke kampung halaman Kalashnikov dan film pun tamat.